Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rohmadi MPD. Kami dari kelompok 8 dengan materi yaitu Konsepsi Alam Semesta dalam Perspektif Al-Quran, terdiri dari 3 anggota yaitu Febi Anggraini, Ifla Ulfiah, dan Insan Kamil. Langsung saja, inilah video penjelasan dari kami. Yang pertama, saya Ifla Ulfiah dengan NIM 2030202240 akan menjelaskan tentang alam semesta. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, beserta semua kaidah sains lainnya. Jadi pada intinya, definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan satu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Baiklah, saya Febi Anggraini dengan NIM 2030202231. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit. Dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Pertanyaannya adalah, dari mana air ini berasal? Padahal waktu itu belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan. Belum ada langit yang bisa menahan uap air, maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah dari arsy-Nya Allah. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa menghilangkannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Maka kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Quran Surat Thaha ayat 53. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Quran Surat An-Nur ayat 45. Ayat-ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahwa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan hewan, tentunya yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan hewan. Kemudian, hewan-hewan ada juga yang menjadi cadangan makanan untuk hewan-hewan predator. Semua jenis hewan, baik burung maupun hewan darat, ternyata menurut ilmu pengetahuan memang asal-usulnya dari hewan air. Baiklah, perkenalkan, nama saya Insan Kamil yang pertama, NIM 2030202220. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu bagaimana kita harus memperlakukan alam semesta ini. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab.
Manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaga dan melestarikannya. Yang kedua, prinsip solidaritas. Manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekosentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan seperanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Yang ketiga yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertera pada prinsip ini pada setiap hati manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.